Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari penyuluh KB Kecamatan Pekalongan Selatan kali ini akan membahas tentang stunting. Stunting ya Bu ya, stunting. Mungkin karena sudah beberapa kali mungkin kita udah pernah mengulas ya. Tapi karena yang namanya informasi ilmu, nggak ada salahnya kalau kita bahas lagi semacam kerdil gitu ya untuk itunya ya. bahasa cebol tebal. Ini saya baca aja ya, enggak salah ya. Stunting adalah masalah gizi. Jadi gizi kronis gitu ya kemarin ya. Nah, ini karena mengakibatkan tinggi badan orang lebih pendek dari usia normal kayak gitu ya Bu. Itu berarti penyebabnya kekurangan gizi kronis. Kekurangannya bisa dimulai dari usia ketika masih dijanin ya, sebagai janin ya. Nah makanya ini kembali lagi sama perencanaan. Hubungannya sama KB kan juga ada hubungannya. Kalau misalkan kita perencanakan jumlah anak untuk masalah stunting ini sebenarnya masih bisa ditekan, karena ketika hamil nggak ada yang namanya hamil yang tidak direncanakan. Jadi gizinya ketika di dalam kandungan dari awal 0 hari di kandungan juga sudah otomatis bakal terpenuhi lah, seperti itu. Pertama pasti kehamilan yang direncanakan. Sebelum hamil. Jadi pada saat kehamilan terencana otomatis selama hamil kan juga akan diperhatikan kebutuhan gizinya ya. Beda kalau kehamilannya nggak direncanakan, kadang malah kebobolan tahu-tahu udah 4 bulan gitu kan. Malah tindakannya malah sok ngawur, maksudnya nggak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, tapi malah. Apakah misalkan kita yang namanya wanita ya, kita datang bulannya terlambat, terus kita minum cepet keluar gitu kan, minuman yang bisa gitu. Itu kira-kira kalau misalkan kita mengkonsumsi yang seperti itu bisa mengakibatkan stunting nggak Bu? itu malah risikonya lebih besar lagi ya, bisa keguguran, bisa nanti malah cacat janin kan kalau kayak gitu. Lebih hanya stunting berarti malah kita tambah lagi. Berarti kan itu ya hanya mengakibatkan stunting ya. Kehamilan yang direncanakan jelas orang itu sudah memprediksi bahwa nanti setelah aku itu memang dianugerahi kehamilan, berarti start-upnya itu dilakukan dengan semestinya, misalnya sesuai dengan anjuran yang harus dilakukan. Tapi kalau yang tidak direncanakan, mungkin kalau itu orangnya itu menerima dengan penuh hati, mungkin itu bisa diperhatikan. Tapi kalau tidak direncanakan betul-betul, nanti tidak diharapkan, nanti perilakunya jadi malah nggak pas, karena ya itu tadi, karena nggak direncanakan, jadi belum siap sesuatunya, sehingga ya dicuekin, dan nanti mungkin berakibatnya dampaknya ada lagi masalah ini, itu maksudnya ada dampak rentetannya, itu mesti ada. Karena sebenarnya stunting itu masalahnya bukan hanya fisik ya Bu ya, utamanya itu lebih ke kecerdasan. Iya kan, mungkin kalau cuma non fisik seperti fisik tapi pendek gitu kan, tapi cerdas, maksudnya mempunyai daya unggul sih masalah. Karena kalau untuk fisik juga misalkan orang tuanya memang posturnya seperti itu ya nggak apa kan, genetik kan beda ya. Tapi yang penting itu lebih ke kemampuan dia untuk sesuai dengan umurnya, misalkan kemampuan daya tangkap, terus berjalan mungkin usia 3 tahun harusnya bisa gitu kan, mungkin kan seperti kehamilan tidak diinginkan itu lebih banyak imbasnya ke trimester awal mungkin ya. Jadi ketika trimester awal itu usia janin 0 bulan sampai berapa? 3 bulan, karena tidak direncanakan, mungkin belum tahu, belum menyadari kalau dia sedang hamil, sehingga
gizi-gizi yang dibutuhkan malah tidak terpenuhi. Tapi kalau orang memang sudah punya niat ingin hamil, dikit-dikit hamil lagi kan gitu ya. Semangat ya. Iya. Hamil lah, langsung ke dokter kandungan padahal belum terlihat itu. Belum terlihat ya, untuk awal kan belum terlihat. Itu beda sih. Lebih memperhatikan gizinya pasti nanti. Nah, sebenarnya di trimester awal itu gunanya untuk janin apa sih? Maksudnya tahapnya janin itu di trimester awal itu seperti apa? Organ yang pertama terbentuk saat trimester awal kan memang otak jantung. Otak ya. Otak jantung ya. Vital Berarti lah ya. Vital. sangat vital dan sangat terkait dengan stunting itu ya. Iya. Kalau pembentukan otaknya tidak sempurna, Heeh. maka bisa jadi punya potensi stunting gitu ya. 1000 per hari pertama kehidupan. Kalau untuk gizi sebenarnya nggak apa namanya nggak harus yang obat mahal sih, enggak. Yang penting kan makanan yang makanan seimbang, terus pola hidup, stres juga itu mungkin juga ngaruh. Makanya seperti itu. Nah, misalkan kita tahu hamil di awal kan mungkin untuk angkat berat juga, maksudnya untuk hal-hal yang itu bisa dihindari. Itu kalau kita hamil kebobolan kan ya itu tidak terlalu mungkin tidak terlalu saya ada sih beberapa teman juga ada yang dia taunya pas udah hamil 4 bulan itu baru sadar karena emang siklus headnya tidak teratur. Itu yang sebenarnya yang karena kebobolan itu. Misalkan udah terlewat nih di 3 bulan pertama, bisa nggak dikejar di 3 bulan kedua? Itu sebetulnya sih bisa sih, karena kan itu tetap masih ada itunya, masih ada kaitannya. Jadi mungkin kalau di trimester pertama itu belum terpenuhi, masih bisa mengejar pada trimester berikutnya. Untuk minggu pertama itu untuk bulan-bulan pertama itu memang dari kepala bayi terus hidung itu minggu-minggu dari minggu pertama di usia trimester pertama itu jari-jari kaki, siku juga itu alat kelamin yang organ-organ vital itu di trimester pertama. Yang jelas yang pertama ini jadi pelajaran untuk kita bersama bahwasanya punya anak itu tidak sekedar punya anak, masih ada tugas karena kita tuh diberi ilmu oleh Allah supaya belajar. Oh ternyata masalah pertumbuhan janin itu trimester pertama begini, trimester kedua begini, kudunya gizinya begini, ini begini dan sebagainya, sampai dengan 2 tahun itu seperti apa, itu harus dipelajari. Maka yang pertama harus punya semangat supaya nanti kalau hamil lagi jangan sampai mengulang yang sudah terjadi. Yang kedua, kalau sudah punya semangat tersebut untuk anak yang sedang dikandungnya saat itu, maka harus diperhatikan gizi yang saat dibutuhkan apa. Itu aja sih. Karena kita punya niat supaya tidak ada lagi bayi lahir dengan stunting. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sedikit banyak ulasan tentang stunting. Ya pokoknya sebelum kita menginginkan anak gitu kan, maksudnya kita harus merencanakan di dalam kehidupan, kita harus merencanakan kalau emang kita tidak ingin menambah anak atau ingin menjarak jarak untuk kehamilan, tetap kita harus menggunakan KB gitu, karena efeknya itu bukan hanya sekarang tapi kedepannya. Karena kalau misalkan kita salah melangkah, efeknya juga ke anak kita gitu. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN.